Oke, halo semuanya, balik lagi ke AI Coding Indonesia. Dan sekarang gue pengen ngejelasin terkait Cloud Code, yaitu adalah sebuah SDK. Kita dulu aja. Sebuah terminal commands yang mana itu mempermudah kita untuk melakukan coding. Karena kita tinggal suruh apa aja, kemudian dia bisa ngerjainnya. Jadi kita bisa kayak ngasih tahu ke AI, kayak misalkan, aku pengen bikin ABCDE gitu ya. Terus nanti dia langsung bisa mengcoding kayak gini, kayak langsung coding dan langsung mengedit filenya. Contoh gini, tolong buatin interactive 3JS Cosmos Visualization using Star Catalog bla bla bla, nanti bakal langsung dikerjain, terus nanti langsung filenya bisa dijalanin, langsung bisa ditulis sama AI-nya, langsung di editornya. Pertama ini, tolong buatin interactive tool untuk men-shoot emojis menggunakan real world physics ya. Jadi pas kita lakukan ini, nah ini semua bisa kita kerjakan menggunakan AI dan pakai Cloud Code. Kenapa Cloud Code ini menurutku sangat bagus? Pertama, dia menggunakan Sonnet 4,5, yang mana ini adalah sebuah model machine learning, model AI, model LLM yang paling optimize buat coding untuk tahun ini. Terus bisa ditaruh di mana aja, mau lu taruh di kursor, di VS Code, segalanya bisa. Sama terakhir you're in control, jadi bisa kita tulis kayak apa aja yang butuh approval, apa aja yang nggak butuh approval. Misalkan ada environment variables, berarti kan nggak mungkin dibaca kayak gitu sama AI-nya. Dan ya, kita coba langsung aja. Kita sebelumnya gue udah punya aplikasi, mungkin. Jadi aplikasi ini intinya adalah aplikasi skripsi ya. Jadi kalau lu lagi mau sidang skripsi, kita buka aja ya. Nah, ini udah aku buka deh. Nah ini pakai bahasa Inggris, tapi harusnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak tinggal ini aplikasi buat anak-anak yang mau sidang skripsi. Jadi namanya latihan sidang skripsi.ai. Jadi tinggal upload tesis, dapetin jawaban, kemudian dapat feedback gitu. Jadi sorry, pertama upload tesisnya atau skripsi docs-nya PDF, terus akhirnya setelah itu nanti kita tanya jawab sama AI. Ini kayak lagi latihan sidang gitu. Terus setelah itu dapetin feedback, oh kayaknya kamu kurang mana, kurang apa gitu. Dan ini sebenarnya gue udah sering banget buat aplikasi semacam ini, kayak buat beasiswa, buat rekrutmen dan segala macam. Model yang gue pakai mostly pakai Google Gemini, makanya taruh sini gitu. Dan ini semua generated by AI. Maksudnya gue pengen kayak kita lihat dulu ya, misalkan ada ini, kita sign in dulu. Gue lupa deh ini masih bisa apa enggak. Ini kayak kemarin baru gue buat deh. Semoga masih bisa ya, coba kita lihat ya. Sign in, nggak mau ya, sudah. Oh udah bisa. Oke, kayak gini. Ini gue kemarin pakai skripsi orang, jadi kita bisa upload tesis, terus drop tesisnya, skripsi Fatima, terus namanya, terus kita upload. Dan ini gue udah setting untuk upload ke S3 gitu, S3 bucket, terus kayak nanti bisa dapetin list of questions. Ini kayak gitu sih. Mungkin kita buat aja, gue pengen coba buat si dashboardnya ini lebih apa ya. Pertama mungkin yang gampang lah, gue pengen semua copy localizationnya itu pakai bahasa Indonesia, jangan Inggris kan, karena ini kan bahasa Inggris tadi. Kita tinggal ke sini, pakai Cloud Code untuk ngubahnya. Dan by the way gue bakal pakai Cloud Code ini dengan cara ketik cloud, terus nanti langsung aja ada kayak gitu. Dan untuk pertama kali disarankan untuk langsung init untuk semua project yang lu mau. Jadi init, terus nanti akhirnya dia bakal generate cloud.md sebenarnya. Jadi gua escape aja dulu. Jadi gua kemarin udah ngelakuin init. Jadi init itu akan membuat sebuah base file yang mana AI-nya itu akan baca selalu ketika kita ngelakuin komen kayak gitu. Jadi dia tahu konteks secara keseluruhan dari code base-nya menggunakan cloud.md. Jadi kalau misalnya kita prompting sesuatu, dia bakalan ngikutin prompting yang ada di sini begitu intinya. Jadi ini kayak core memorinya dia lah. Misalkan lu mau tambahin rules, kayak misalkan rules ya kan, yaitu adalah always use Indonesian for the copywriting. Jadi kalau misalnya ada copywriting atau menu
or user facing menu text must be in Indonesian gitu. Jadi gue pengen kalau misalnya ada menu user facing text harus ada di Indonesia. Oke. Jadi gue reset cloudnya supaya dia ngebaca ulang cloud.md-nya. Ini gue push aja. Terus kita bisa langsung aja ngomong sama cloudnya. Kayak misalnya kita bilang, please update all of the copywriting to use Indonesia language kayak gitu. Terus kita bisa plan dulu nih apa yang dia mau kerjakan kayak gitu. Kita plan dulu. Nah sekarang dia lagi berpikir gimana caranya untuk mengubah copywriting. Kemudian ini lagi diproses. Meanwhile ini lagi diproses, kita balik ke sini dulu. Oke kayak gini. Ini kan bahasa Inggris semua nih, kan? Gue pengennya bahasa Indonesia dong, kayak gitu. Oke mungkin sembari menunggu dia lagi berpikir dan membuat planningnya, lebih baik gue bakal ngejelasin selain kita bisa ngedit file, itu bisa ngapain aja sih. Ini yang gue use case penting yang biasanya gue lakukan untuk menggunakan CloudWord. Pertama, dia bisa gue teks tapi gue coba gue gedein kayak gini caranya gini aja bisa. Oke, kalau itu ada namanya sub agent dan ada yang namanya comment juga ada. Mungkin gue bakal jelasin sub agents dulu yang pertama. Apa itu sub agent? Sub agents adalah ada sebuah intinya sebenarnya prompt sih, lebih ke arah kita bisa men-set sebuah agen AI untuk melakukan tugas spesifik tertentu. Let's say gue pengen ngebuat agen baru ya, kita buat aja session CloudWord baru, kita buat agents, create new agents misalkan, atau enggak ya create new agents, let's say personal agent buat CloudWord. Gue pengen buat agent buat apa, buat agents for checking security of this Next.js. Jadi kayak gue buat agent buat itu, nanti gue tinggal jalanin agentnya kayak gitu untuk menjalankan security audit let's say, dan dia bakal ngerantu the whole code base untuk kayak nggak tahu untuk mengetahui apakah safe atau enggak ini punya code base gitu. Dan lu bisa ngelakuin agent ini bisa banyak hal, misalkan lu mau buat ini yang biasa gue lakukan juga mana ya tadi gue buat ini dia sub agent, misalkan gue pengen buat agents untuk submit PR. Nah misalkan kalau anak engineer tuh bisa submit PR, atau enggak yang kedua update kira ada commit mungkin, atau enggak update the PR dan lain-lain gitu. Ada banyak ya, bisa banyak, bisa terus bisa juga kayak agent buat rapihin codingan. Biasanya kalau lu nggak tahu cara rapihin codingan gitu, tengah rapihin codingan gitu tulis rapihin codingan. Nah ini tuh adalah sebuah agents. Jadi kita tinggal panggil aja, kita summon ini agent-agentnya baru nanti bisa. Oke, kita lagi create new agent, kita continue aja pakai Sonnet atau Nightcrawler. Oke, tungguin aja, mantap. Nah kita udah punya nih agent untuk terkait security segala macam. Ini promptingnya yang di generate juga sama AI. Kemudian kita back, terus please run security agent on this code base gitu ya. Nah dia bakalan akhirnya jalanin agent security auditor agent gitu. Using the security agent auditor agent. Jadi agent yang kita udah buat bakal dijalanin. Nah makanya munculnya begini gitu. Jadinya lu bisa ngelakuin apa aja sih di sini. Kita lihat dulu planningnya tadi yang gua mau buat localization jadi bahasa Indonesia. Jadi do you want to support multiple language or convert to anything Indonesia only, karena gua nggak butuh Inggris. So I remove the demo component, demo benefit from. So I remove the blur tab, demo keep demo convert but with Indonesian text ya.
Should API error message and backend logs Indonesia English lah for technical ya. Ini submit answer. Oke, jadi dia tuh bakal nanya kita kalau misalkan dari apa ya, dari AI-nya sendiri bakal mikir ini udah clear atau belum dari sisi teknikalnya. Kalau belum clear dan butuh pertanyaan, dia bakal follow up question dulu ke kita untuk mastiin. Nah, kalau udah bakal langsung ada plan mode, ada planningnya. Jadi gue selalu menggunakan plan mode, by the way. Ini namanya plan mode di Cloud Code. Jadi sebelum dia ngelakuin coding, dia bakalan ngasih tahu dia bakal ngelakuin apa aja dulu. Jadi dia bakal ngubah layout ini lang jadi lang ini, yang mana make sense, add Indonesian local component di sini, oke, make sense. Kemudian update marketing page, dashboard space, komponen semuanya, form validation semuanya bakal di update kayak gitu. Dan kita langsung update aja kayak gitu. Jadinya dan ini tuh dia bakal ngupdate semua filenya, kita nggak perlu ngubah manual gitu. Dan gue jadi cukup yakin juga karena sudah dikasih tahu dan sudah terjawantahkan ya di semuanya. Nah, dia bakal ngasih to do, emang kadang glitch gini karena gue pakai Windows mungkin ya. Jadi bakal kayak gini, semuanya dijadiin bahasa Indonesia dan kita tinggal tunggu aja kayak gitu. Oke, kemudian ada juga yang namanya comments ya. Gue lupa, jujur gue nggak pernah pakai comments ya. Kita lihat dulu apa aja yang sudah pakai comments. Nah, slash comments, nah ini. Jadi kita bisa juga slash comments dengan cara kita tambahin aja di sini di .cloud ini ada nggak? Cloud ini ada ya. Udah, kita buat aja cloud comments, namanya adalah mungkin submit pr.md ya gitu. Terus ini gue tulisin aja add comment to submit pr to AI gitu. Nah gini aja. Nah oke, kita cobain ya. Ini hapus dulu. Nah kita cobain komennya. Nah kan ada loh, ajukan PR. Nah ini jadi kita bisa melakukan komen. Misalnya kita buat ntar, nah ini harusnya bakalan sampai PR, tapi kayak, dan ini bisa kalau kita udah connectin ke GitHub-nya bisa langsung beneran sampai PR terus jadi gitu. Tapi ini gua escape aja. Atau nggak mungkin gini deh, kita buat aja review code.md gitu kan. Get AI comment to do apa namanya review code and the answer is bukan, the output is MD file gitu. Jadi gue pengen bikin review code terus jalanin input atau review. Oke, sekarang kita jalanin lagi. Terus gue pengen misalnya review yang komponen ini ya, audio recorder. Review code terus ini. Nah, dia bakalan review code ini jadinya. Kayak gitu aja sih. Atau enggak review code. Ya, review code aja gini. Bisa juga. Jadi kayak misalnya gini, atau enggak gini ya. Di dalam sini kita kasih tahu review only gitu ya. Jadi di bagian sini kita bisa jalanin, kita tinggal slash kayak gitu. Kayak gitu. Dia bakal jalanin ini. Tapi ini nggak ideal ya. Harusnya ini agak lebih general lah. Kayak submit PR, terus kalau nggak running security audit gitu. Ya, jadi gue balik lagi. Salah. Oh ini dia. Jadi kan ada subagents, ada comment. Sebenarnya ini mirip-mirip ya. Kayak bedanya adalah kalau subagent itu dipanggilnya itu dengan cara kita bilang ke formnya, hey, tolong pakai agent bla bla bla, terus kayak untuk XYZ gitu ya. Tapi kalau yang comments itu bisa tinggal pakai slash gitu. Jadi whatever it is, dan harusnya mirip-mirip aja karena kalau selama modelnya itu sama, ya hasilnya mirip. Jadi ya udah, ini aja antara dua, tinggal milih.